Memulai bisnis kuliner adalah ladang cuan yang paling tepat. Semua orang pasti butuh makan. Belum lagi banyak orang Indonesia doyan kulineran. Jasa pesanan antar makanan juga lagi subur-suburnya. Jadi, memulai bisnis kuliner sama dengan menjemput kekayaan finansial. Tapi jangan salah, meski nampaknya menjanjikan, kemungkinan bisnis kuliner untuk gagal juga sangat tinggi. Sebanyak 60% bisnis kuliner di tahun pertamanya bubar. Lalu 80%-nya tak akan bertahan sampai dengan tahun kelima. Supaya kamu tidak mengikuti jejak mereka yang gagal, ada baiknya kamu melakukan persiapan yang matang sebelum memulai bisnis kuliner. Di sini, kami akan membantu kamu dengan melakukan review langsung bersama pelaku usahanya. Sobat CPID, selamat datang di channel kami, Calon Pengusaha ID. Kalau kamu adalah orang yang baru pertama kali mampir ke channel kami dan sedang mencari ide untuk memulai bisnis atau mau buka usaha, maka kamu sudah ada di jalur yang tepat. Karena kamilah channel yang mengupas tuntas mengenai bisnis dan usaha langsung dari pelaku bisnisnya sendiri. Bantu channel kami supaya lebih berkembang dan besar dengan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini dapat bermanfaat lebih luas lagi bagi orang banyak. Di video kali ini kita akan mereview usaha kuliner yaitu nasi goreng gerobakan. Kenapa nasi goreng? Karena menu standar orang Indonesia itu ya pasti nasi goreng. Lu pergi ke restoran terus nggak tahu mau pesan apa, pasti mentok-mentoknya makan nasi goreng kan? Semua orang Indonesia suka nasi goreng. Terus terang, gue kesulitan mencari pemilik atau pelaku usaha nasi goreng gerobakan yang cocok untuk kita review. Sampai akhirnya kita ketemulah dengan Bang Joy. Orang yang sudah sangat berpengalaman 10 tahun jualan nasi goreng gerobakan di daerah Kalideres, Jakarta Barat, tepatnya di Citra 2. Bang Joy ini dulunya bekerja sebagai tukang masak di restoran yang menjual nasi goreng, mie goreng, dan menu sejenisnya. Dulu saya kerja di restoran waktu itu tahun 98 ya. Jadi di situ saya kerja sambil belajar apa ya namanya masakan-masakan, bumbu-bumbu. Sudah lama kerja, kira-kira 10 tahun lah ya, ada 10 tahun gitu ya. Keluar 2009 akhir lah. 2009 akhir. Pikiran pengen buka sendiri gitu, kecil-kecilan lah ya namanya. Kaki lima lah paling banter, kaki lima lah model kayak begini. Yang penting bisa jualan dulu. Akhirnya lama saya kerja di situ, belajar terus pengen buka sendiri. Spontanitas gitu, keluar dari situ langsung beli gerobak nasi goreng karena di situ bisanya masak nasi goreng. Terus saya dapat gerobak, terus ada tempat buat jualan, langsung saya ambil gerobaknya buat jualan. Modal pertama ya modal nekat. Modal pertama modal nekat karena waktu itu belum punya duit ya, jadi modal nekat. Selama 3 bulan saya pikir itu gerobak saya beli sekalian, beli kira-kira modal awal ya 12 juta lah ya.
Udah awal 12 juta tuh udah jalan udah sama gerobak, karena beli gerobaknya tuh udah nggak bikin dari nol, udah beli gerobak sama perabotan tinggal jalan waktu itu ya. Setelah kita mengetahui bahwa modal Bang Joy buka usaha ini sekitar 12 juta tadi ya, beserta gerobak dan isinya. Artinya dia beli dalam keadaan second. Mungkin kalau teman-teman mau bikin gerobak sendiri, kemudian beli perabotannya nyicil satu persatu, maka modal yang dikeluarkan kemungkinan besar akan lebih dari 12 juta. Jadi coba saja mulai hunting-hunting gerobak second. Syukur-syukur bisa dapat yang satu paket all in kayak tadi sama perabotannya. Jadi teman-teman bisa hemat waktu, hemat tenaga. Pertama-tama ya namanya jualan baru agak grogi atau bagaimana gitu, terus nanti laku apa enggak itu udah pasti. Ya lumayan, namanya jualan pertama kan nggak ada sepi, ada ramai, yang penting jualan dulu untuk dapat ramai sambil berjalan gitu kan, kita namanya memperkenalkan menu-menu baru gitu. Jadi tapi alhamdulillah saya ini percaya diri lah ya, kata orang harus percaya diri, karena modal satu-satunya adalah percaya diri sama modal nekat. Waktu itu memang nggak punya modal duit ya, utang dulu sama temennya. Untuk bumbu kan ya, ini bumbu ya, itu masih pegangan ke waktu saya belajar, itu masih saya pakai yang itu. Dominan memang manis nasi gorengnya ya, memang manis ya, kecuali tergantung request konsumen lah ya. Tapi memang dominan ke manis karena pakai kecap manisnya itu lebih gitu. Jual makanan kan namanya rasa gitu, wah umpamanya ada yang beli nggak enak kan pasti orangnya nggak kebalik lagi gitu ya. Ya kalau dia merasa cocok dengan makanan kita, itu pelanggan masih balik lagi. Ya itu kuncinya ya, sabar, ikhlas, dan percaya diri. Itu modal mental ya. Setiap harinya mungkin nggak rata ya, kadang-kadang bisa dipatok 500.000 lah ya. Beras 6 liter, telur kadang 4,5 kilo, terus gas, terus ayam kan pakai ayam ya. Ayam itu dadanya aja saya pakainya itu. Terus sama yang nggak terduga nanti ada kurang apa gitu kan. Setiap bulan ada keamanan sama kebersihan. Itu 150 satu bulan. 150 satu bulan, terus ada sistem kontraknya 1 tahun. Sekitar 5 juta itu 1 tahun. Kalau nasi goreng yang pokoknya isinya telur, ayam itu 15.000. Kecuali nanti ada topping lainnya, ada bakso, ada sosis itu 18.000. Terus pete 20. Tambah telur, tambah duit lagi 3.000. Jadi ayam plus telur 18.000. Itu kira rata-rata ya kalau habis 60 porsian lah. 60 porsi ya. 60 porsi ya. Teman-teman, sekarang kita coba analisa dan hitung bareng-bareng berapa sebenarnya pendapatan perharinya. Pertama, kita tadi dapat data bahwa rata-rata per hari Bang Joy ini bisa menjual 60 porsi. Oke. Untuk makanan tadi bervariasi harganya antara 15.000 sampai dengan 20.000. Kita ambil contoh yang paling bawah aja, harganya 15.000. Berarti omset per hari itu 15.000 dikali 60 porsi.
artinya 900.000. Lalu kita kurangin dengan belanja hariannya, yaitu 500.000. Berarti ada keuntungan sebesar 400.000 setiap hari. Jumlah ini belum termasuk seandainya kita hitung lagi ada minumannya. Bisa dibayangkan berapa lagi peluang pendapatan dari usaha kuliner ini. Kalau kita ambil rumus sederhananya, berarti keuntungan yang didapat itu adalah 80% dari modal belanja harian. Modal belanja 500.000, bisa bawa pulang duit 900.000, untung 400.000 sehari. Inilah yang buat bisnis kuliner begitu menjanjikan sekali. Orang-orang berlomba-lomba mau buka usaha kuliner. Buka jam 6 lah, udah ready, udah siap terima pesanan ya. Berangkat ya jam 5 lewat lah. Ya, yang paling sampai rumah kan di barang-barang yang itu bumbu-bumbu masukin kulkas dulu buat besoknya lagi kan, misalnya nggak habis gitu. Paling beres-beres sedikit lah kalau itu. Yang banyak tuh awal-awalnya kalau mau jualan kan masak nasi, masak mie, masak pasar pagi jam 7 lah udah berangkat. Karena pasarnya deket kan nggak lama, jadi paling setengah 8, jam 8 udah pulang gitu ya. Ya dari situ mulai jam 7 pasar, pulang setengah 8 paling masak ayam, goreng kerupuk, udah itu saya istirahat dulu. Tidur, nanti jam zuhur lah ya, jam 1 pas setengah 2 saya bangun masak nasi sampai jam 4 itu udah matang semua. Ayam udah rapi lah, disewir-sewir. Nasi udah matang semua. Jam 4 lah udah beres. Untuk yang baru dagang nasi goreng itu sebetulnya itu dagang insting kita lah, istilahnya kemauan kita gitu. Namanya cintai dulu apa kerjaan kita lah ya. Nggak harus memang kalau memang mau buka jualan gitu memang harus, maksudnya jangan tanggung-tanggung, harus semangat dulu gitu, jangan tanggung-tanggung, maksudnya coba-coba jangan gitu, nanti percuma kalau cuma coba-coba. Jadi kalau mau jualan ya itu dia, kita mesti sabar, mesti ikhlas, mesti percaya diri dulu gitu. Jangan tanggung-tanggung, harus percaya diri, memang kita bisa, ayo gitu, berangkat. Nah, Sobat CPID, demikianlah review kita mengenai nasi goreng gerobakan. Bagi teman-teman yang benar-benar ingin terjun ke bisnis ini, pertimbangkan lagi faktor lokasi, karena lokasi menentukan prestasi. Oke, bagi yang masih pengen sharing, pengen cerita-cerita, pengen tanya-tanya, masih bingung, boleh komen di bawah. Atau mau langsung ketemu Bang Joy-nya, mau tanya-tanya, monggo, nanti juga ada alamatnya di bawah. Oke, demikianlah dari kami. Saya Adrian dan ada Om Irawan di belakang kamera. Sampai jumpa lagi. Ciao.